Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa ba'du. Ya masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas terkait dengan Ramadan adalah bulan penghapusan dosa. Ramadan adalah bulan penghapusan dosa. Diharapkan di bulan Ramadan ini seluruh dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Mengapa? Ada tiga tujuan utama, di samping banyak tujuan yang lain. Mengapa kita butuh penghapusan dosa? Mengapa kita butuh pembersihan hati? Mengapa kita butuh kemudian kelapangan dada? Pertama tujuannya adalah mengapa kita butuh pembersihan hati, supaya kita bisa merasakan lezatnya ibadah. Ketika kita bersujud itu akan merasakan nikmatnya ibadah di hadapan Allah karena hati kita bersih, hati ini nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin orang itu akan merasakan lezat ibadah kalau hati masih banyak kotoran-kotorannya. Maka dibutuhkan kebersihan hati agar sebelum kita menikmati surga di akhirat, kita sudah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang beriman dan berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah menenteramkan hati. Yang pertama. Yang kedua adalah di samping kemudian supaya kita merasakan lezat ibadah, supaya kita merasakan kebahagiaan hidup sepanjang zaman. Hari-hari kita terasa bahagia, malam-malam kita terasa bahagia karena hati selalu bersih. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh berbahagialah orang yang selalu membersihkan hatinya, dan sungguh merugilah orang yang selalu mengotori hatinya. Jadi kalau hati kita bersih, rasa indah hidup ini, bahagia rasanya pada hidup ini, dada kita akan menjadi bahagia, hati kita menjadi tentram dan tenang. Yang ketiga, tentu tujuan utama adalah agar kita bisa dipanggil masuk surga di akhirat. Yang akan dipanggil masuk surga itu adalah orang-orang yang tenang hatinya di dunia. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Fajr, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kapan dia merasakan ketenangan itu? Ketika dia hidup di dunia. Ketika dia sudah merasakan ketenangan di hidup juga dengan ibadah kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, berhak untuk dipanggil masuk surga. Maka ayat berikutnya, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Silakan masuk dalam golongan hamba-hambaku dan silakan masuk ke dalam surgaku. Atau ayat yang lain menyebutkan tidak akan masuk surga kecuali hati yang bersih, hati yang suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa pada hari itu tidak lagi bermanfaat anak dan harta kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang dan hati yang tenang. Jadi itu tujuannya ya. Ada tiga tujuan utama mengapa kita butuh pembersihan hati, supaya kita merasakan lezatnya beribadah. Yang kedua, supaya kita merasakan kebahagiaan sepanjang hayat dan hati kita bersih. Dan yang ketiga, semua kita dipanggil oleh Allah di akhirat untuk masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, dosa itu terbagi dua. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Ini yang kita minta kepada Allah supaya di bulan Ramadan ini, yang pertama dulu dosa-dosa kecil. Insya Allah, yang namanya dosa-dosa kecil itu banyak amalan-amalan tertentu yang secara otomatis bisa menghapuskan dosa. Ada amalan-amalan tertentu yang secara otomatis ketika kita melakukannya, insya Allah akan mampu menghapuskan dosa. Satu, kalau kita kemudian
menunggu sholat di masjid, kita setelah sholat maghrib atau sholat isya kemudian menunggu sholat berikutnya, nah, insya Allah akan ada pengampunan dosa. Kata Rasulullah, "Ala adullukum ala ma yamhul khataya wa yarfa'u darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Maukah aku beritahukan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, iya. Wahai Rasulullah, aku ingin mendengarkan itu. Maka kata Rasulullah, yang pertama adalah isbagul wudu 'alal makari, menyempurnakan wudu di masa-masa sulit. Masa dingin ke puncak, masih sempurna wudunya, ada penghapusan dosa, ada pengangkatan derajat. Yang ketiga adalah, yang kedua adalah bahwa wa kasratul khudu' ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi kalau dosanya mau dihapuskan, nah itu diantaranya adalah kalau bisa jalan kaki ke masjid ya. Dan disebutkan al-khoto itu adalah bekas kaki. Nah, kalau ban motor ada juga pahalanya, cuma tidak sebanyak kalau kita jalan kaki, karena bahasa hadisnya adalah wa kasratul khoto ilal masajid, memperbanyak bekas telapak kaki menuju masjid. Apa kita Rasul tidak ada ontak? Ada. Ada apa tidak ada kuda? Ada. Tapi ada golongan tertentu kemudian mereka itu berjalan kaki menuju masjid, 1 jam berangkatnya, 1 jam pulangnya, 2 jam PP, sehingga dia meminta kepada Rasul atau mereka minta kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, kalau begini, bolehkah aku minta supaya rumah saya dipindahkan di sekitar masjid ini, Masjid Nabawi?" Kata Rasul, "Jangan. Justru dengan memperbanyak langkah menuju masjid akan mengangkat derajat dan memperbanyak pahala." Akhirnya tidak jadi. Itu teman-teman yang rumahnya nggak terlalu jauh dari masjid, nah jalan kaki ya, supaya nanti tidak terlalu dosanya banyak terhapuskan insya Allah. Dan yang ketiga tadi adalah wal izharus salat ba'da salat, menunggu salat setelah selesai salat. Itu juga bisa menghapuskan dosa secara otomatis. Jadi namanya penghapusan dosa kecil itu tidak otomatis harus dengan istighfar. Banyak amalan-amalan lain yang bisa menjadi sebab dosa-dosa kecil terhapuskan. Di antaranya tadi bahwa dengan menunggu waktu sholat, menyempurnakan wudu, kemudian memperbanyak langkah menuju masjid. Ada lagi yang lain, berpuasa di siang hari, itu otomatis ada pengampunan dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan ada pengampunan dosa. Malam kita qiyamul lail, qiyam Ramadan, kata Rasulullah, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita kemudian qiyam Ramadan oleh Imam An-Nawawi yang dimasukkan dengan qiyam Ramadan dalam salat tarawih, maka akan ada pengampunan dosa insyaallah. Demikian juga ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita setelah selesai salat nanti, jangan lupa jabat tangan, maka ada pengampunan dosa. Kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimain yalqiyani fatusafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Tidak ada dua muslim bertemu kemudian jabat tangan kecuali dosa mereka keduanya akan diampuni sebelum berpisah. Biasakan, walaupun nanti tidak mesti setelah selesai sholat, mungkin sambil jalan keluar, "Assalamualaikum," jabat tangan, ketemu lagi, "Assalamualaikum." Kalau begitu terus kita lakukan, dosa-dosa kita insya Allah akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang lebih gampang lagi adalah kalau kita mengucapkan amin ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, akan ada pengampunan dosa. Kata Rasulullah SAW, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu mithla ma qala al-imam, fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkan amin. Barang siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya para malaikat, akan diampuni dosa-dosa masa lalunya. Coba, hanya dengan mengucapkan amin, sudah ada pengampunan dosa terhadap dosa masa lalu. Artinya dosa kecil banyak pintunya untuk kemudian dihapuskan. Untuk itu manfaatkan bulan Ramadan agar dosa-dosa yang mungkin saja dosa kecil tapi sudah menumpuk menjadi besar, kita mohon kepada Allah supaya kita kemudian dihapuskan dosa-dosa itu, agar kembali kita merasakan indahnya beribadah, lezatnya beribadah, dan hati menjadi bahagia, hati menjadi tenang, dan insya Allah di akhirat termasuk kita akan dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam rumah hambanya dan masuk ke dalam surga. Nah, sekarang pindah ke yang kedua, dosa besar.
Dosa besar bagaimana cara mengampuninya? Tidak ada cara lain kecuali bertaubat. Bertaubat ya, tidak ada cara lain kecuali bertaubat. Kalau tadi dosa kecil itu amalan tertentu tidak mesti istighfar, secara otomatis Allah akan ampuni. Tetapi kalau dosa besar harus bertaubat kepada Allah. Dosa besar itu apa saja? Di antaranya syirik kepada Allah, kedua berzina, ketiga membunuh, keempat homoseksual, kelima mencuri, keenam bisa jadi kemudian durhaka kepada kedua orang tua, lari dari medan perang. Itu semua adalah bagian dari dosa-dosa besar. Makan riba, makan harta anak yatim, itu semua adalah dosa besar. Kalau itu pernah kita lakukan, maka harus minta ampun dan taubat kepada Allah. Termasuk pernah meninggalkan sholat ya. Kalau pernah meninggalkan sholat, kemudian secara sengaja, maka wajib bertaubat. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ مُخَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ. Orang yang akan muncul generasi di mana generasi itu tidak lagi melaksanakan sholat dengan baik, menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu, maka dia akan menemui kesesatan kecuali yang bertaubat. Jadi teman-teman yang pernah sholatnya bolong-bolong, yang pernah kemudian sholatnya tidak baik, maka segera bertaubat kepada Allah. Lagi-lagi ada pengampunan taubat. Mana dalilnya bahwa dosa itu akan diampuni? Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, kalau tidak salah ayat 35 ya. Nanti dibuka lagi ayat 35 kalau tidak salah. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang pernah melampaui batas, tidak sholat, makan riba, makan harta anak yatim, pernah berzina, pernah membunuh anaknya, pernah membunuh orang lain dan seterusnya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah telah mengampuni, akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Jadi yang pernah melampaui batas, yang terlibat dalam dosa-dosa besar, Allah berikan kabar gembira. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah kemudian akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Untuk itu harus bertobat kepada Allah bila terasa bahwa ada dosa besar yang pernah kita lakukan di masa lampau. Ayat ini sebenarnya turun berkaitan dengan salah seorang kaum musyrikin yang datang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku sangat tertarik dengan apa yang engkau dakwakan, apa yang engkau ceramahkan. Tetapi saya ini adalah pernah membunuh, pernah berzina, pernah kemudian berbuat syirik. Apakah kira ada kafarat yang menjadi menembus dosa itu?" Turun ayat ini. Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan pernah kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Sekalipun dosa itu adalah dosa-dosa besar dan banyak ragamnya, tetap saja Allah akan ampuni insyaallah." Ayat itu sekaligus juga didukung oleh ayat yang lain dalam surat Al-Furqan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Bahwa ciri ibadur rahman adalah hamba itu tidak mempersekutukan Allah, tidak kemudian berzina, tidak membunuh. Barang siapa yang melakukan itu, maka Allah akan melipat gandakan dosanya dan melipat gandakan siksaannya di akhirat. Kecuali, ada kecualinya, illa man taba, kecuali yang bertaubat. Artinya walaupun pernah berzina, membunuh, bahkan kemudian mempersekutukan Allah, Allah tetap akan ampuni kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Ibnu Abbas mengomentari ayat ini. Nah, lihat komentarnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengomentari ayat tadi, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu", beliau mengatakan, sesungguhnya ayat ini ditujukan satu kepada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Tuhan. Kata beliau begitu. Bahwa ayat ini ditujukan kepada orang yang pernah mengatakan Isa binti Maryam itu atau Isa bin
bin Maryam itu adalah apa namanya? Anak Tuhan. Yang kedua, ditujukan kepada orang yang pernah mengatakan bahwa Allah itu trinitas. Allah itu tiga, trinitas. Ditujukan kepada orang yang pernah mengatakan Uzair itu adalah anak Tuhan. Kan yang mengatakan Uzair anak Tuhan dalam surat At-Taubah. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Tuhan. Ditujukan yang keempat kepada orang-orang yang pernah mengatakan Allah itu bakhil, terbelenggu tangannya, pelit, kikir. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlullah. Bahwa Allah, tangan Allah itu terbelenggu, artinya pelit, kikir dan bakhil. Atau dalam ayat yang lain, laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqir, bahwa Allah itu fakir juga. Itu kan sesuatu yang tidak baik yang langsung menuduh Allah. Allah itu apa? Trinitas. Anak apa? Isa itu anak Tuhan, Uzair itu anak Tuhan. Itu kan langsung kepada Allah semuanya. Allah seru mereka, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna. Apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Walaupun dia sudah mengatakan kata-kata yang apa namanya, yang dosanya sangat besar karena kepada Allah, Allah tetap panggil, sini. Maukah aku akan ampuni kamu? Walaupun pernah mengatakan Yesus itu anak Tuhan, Allah itu trinitas, walaupun Allah itu adalah Uzair itu adalah anak Allah, Allah itu bakhil, Allah itu fakir dan seterusnya. Sini. Maukah aku ampuni? Allah masih menawarkan ampunan kepada mereka, insyaallah. Kata Ibnu Abbas berikutnya, jangankan begitu, orang yang telah membunuh dengan sadis, dengan memasukkan orang ke dalam parit, ya kan? Dalam kisah Ashabul Ukhdud, bahwa ada orang yang membuat parit, raja membuat parit, lalu orang yang beriman kepada Allah kemudian dimasukkan ke dalam parit dan dibakar secara hidup-hidup. Allah pun masih tawarkan ampunan dan taubat kepadanya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabun jahannam. Sesungguhnya orang yang pernah membunuh, menyiksa baik itu mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, kemudian tidak bertaubat. Ada kata-kata taubat kan? Berarti masih ada ampunan untuk mereka. Kata Ibnu Abbas berikutnya, jangankan itu, yang pernah mengatakan saya adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, Allah pun tawarkan ampunan kepadanya. Coba dalam surat Al-Qasas, kata Fir'aun, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengenal Tuhan selain diriku, kata Fir'aun. Allah pun tawarkan ampunan kepadanya. Kata Allah kepada Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Datangi Fir'aun itu walaupun telah melampaui batas dan sampaikan kepadanya, maukah aku kemudian berikan apa? Peringatan kepadamu supaya engkau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Allah akan bersihkan kamu dari berbagai dosa. Jadi teman-teman, orang-orang yang pernah berdosa sekalipun seperti itu, Allah mesti tawarkan ampunan. Apalagi teman-teman yang dosanya tidak sebesar itu, maka jangan pernah pesimis, jangan pernah kemudian merasa bersedih hati, apalagi sampai putus asa. Kayaknya saya tidak mendapatkan ampunan. Allah membuka pintu ampunannya, terutama di bulan Ramadan ini. Luar biasa. Itulah sebabnya Ibnu Mas'ud, catat, Ibnu Mas'ud mengomentari ayat ini dengan mengatakan, nah ini nanti dihafal ya, ada 4 ayat dalam Al-Quran yang memiliki kelebihan dan tidak dimiliki oleh ayat-ayat yang lain. Ada 4 ayat yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh ayat-ayat yang lain. Apa saja? 1. Ayat yang paling agung. Ayat paling agung apa kira-kira? Ayat kursi. Kalau pertanyaan, ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Tapi kalau surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Suratnya adalah Al-Fatihah, ayatnya adalah ayat kursi. Itu 1. Jadi tidak ada ayat yang paling agung kecuali surat apa? Ayat kursi. Yang kedua, ayat yang paling menghimpun kebaikan dan keburukan secara lengkap. Jadi artinya apa? Ayat yang paling lengkap menghimpun apa? Kebaikan dan keburukan. Ayatnya apa? Teman-teman hafal semua. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu bacaan khatib setiap hari Jumat. Dalam surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada 3 kebaikan, ada 3 keburukan yang Allah sebutkan dalam satu ayat secara lengkap. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang paling pokok penyerahan diri. Ayat yang paling pokok untuk penyerahan diri. Ayat yang mana? Dalam surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah cukup untuk disandari dan berpasrah diri. Artinya walaupun seluruh makhluk berpasrah diri, Allah tetap kokoh dan kuat untuk kemudian menerima seluruh pasrahan hamba-hambanya, pasrah diri makhluk-makhluknya. Itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, ayat ini disebut dengan ayat yang paling menggembirakan. Ayat yang paling menggembirakan, karena walaupun kita telah melakukan dosa di masa lalu dengan dosa-dosa yang paling besar dan paling banyak, walaupun sebanyak bumi dilakukan, bahkan bumi langit dan bumi, Allah tetap menyodorkan ampunan kepada siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi bahwa di dunia ini tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau kita bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Seorang sahabat yang hampir meninggal dunia, detik-detik meninggal dunia, kemudian dia berpesan kepada sahabat-sahabat yang hadir. Namanya apa namanya? Al-Ansar, siapa namanya? Ada namanya, bahwa dia berpesan, sekiranya di dunia ini tidak ada orang yang berdosa. Laula annakum tuzdibun la khalaqallahu qauman yuzdibuna fayaghfiru lahum. Bahwa sekiranya di dunia tidak ada orang berdosa, niscaya Allah akan ciptakan sebuah kaum, komunitas di mana mereka berdosa dan Allah ampuni mereka. Sekiranya di dunia ini tidak ada orang yang berdosa, niscaya Allah akan kemudian menciptakan komunitas atau satu kaum di mana mereka kaum itu berdosa kepada Allah dan Allah ampuni mereka. Kalau tidak ada berdosa, kan buat apa sifat Allah Maha Pengampun? Gak ada artinya kan? Maka pasti ada orang berdosa. Maka disitulah kita harus bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya supaya ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bahwa walaupun kisah ini sebenarnya ada perdebatan, tapi saya melihatnya karena disebutkan dalam kitab Sahihain, disebutkan di sana bahwa ada seseorang yang pernah membunuh 99 orang. Lalu dia datang bertanya kepada salah seorang ahli ibadah, seorang rahib. Wahai rahib, masih ada keampunan untuk saya setelah membunuh 99 orang? Kata sang rahib ahli ibadah, tidak ada lagi, tidak ada lagi. Maka dia pun, orang itu pun mencukupkan pembunuhan menjadi 100. Rahib itu pun dibunuh. Rahibnya dibunuh, ingin bertaubat, tapi itu nggak ada kesempatan saya bertaubat. Lalu setelah membunuh 100 orang, datang dan kemudian bertanya kepada alim. Ini bedanya ya, alim dengan abid, ulama dengan ahli ibadah. Ulama itu tinggi derajatnya. Maka dia pun bertanya kepada seorang alim, "Hai alim, masih adakah peluang untuk saya bertaubat kepada Allah?" Kata sang alim, "Apa yang bisa menghalangi antara kamu dengan taubat? Tidak ada, silakan bertaubat. Tetapi syaratnya harus meninggalkan tempat ini, sebab tempat ini tidak bagus untuk Anda. Anda tetap akan kemudian melakukan dosa, karena di sini banyak orang-orang yang tidak baik. Maka harus berhijrah." Ya, siap. Maka setelah bertaubat kepada Allah, dia pun berhijrah ke tempat yang kemudian ditunjukkan oleh sang ahli alim tadi. Dia berangkat, dalam perjalanannya dia pun meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, kemudian terjadi perselisihan antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Ini kata malaikat azab, kata saya ini. Kata malaikat rahmat, enggak, ini kata saya. Orang yang bukan doa apa sudah bertaubat kok. Kata malaikat azab, enggak, masa membunuh 100 orang? Kamu yang nabi, saya dong. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk menjadi pendengar. Dengan cara bagaimana?
terukur jarak yang sudah dilalui dan akan ditempuh. Apabila jarak yang sudah dilalui lebih jauh dan tempat yang dituju lebih dekat, berarti itu jatahnya malaikat rahmat. Artinya tempat yang dituju lebih dekat daripada tempat yang telah ditinggalkan, maka jatahnya ahli rahmat, malaikat rahmat. Tapi kalau tempat yang dituju masih lebih jauh dibanding dengan tempat yang ditinggalkan, berarti dia jatahnya ahli siapa? Malaikat azab. Ternyata setelah diukur jaraknya bedanya cuma sejengkal doang, lebih dekat ke tempat yang dituju. Dalam riwayat yang disebutkan hanya karena dadanya ke depan dikit membusungkan dada begini, itu akhirnya nggak sampai sejengkal, dadanya dua busuk ke depan dan menjadi sebuah meninggal dunia, maka diambil oleh malaikat rahmat. Artinya apa teman-teman? Jangan pernah melihat orang lain yang ahli dosa kayaknya dia ahli neraka deh. Wah, kita tidak tahu nasib kita seperti apa di akhir meninggal kita. Maka mari tetap jaga iman kita, dan tetap dakwahi mereka yang belum sadar agar kemudian bertaubat kepada Allah. Ada peluang bagi mereka untuk kemudian diterima taubatnya. Bukankah Allah telah berfirman dalam surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa nahnu naqaddamu atharahum." Kami yang menghidupkan orang mati, mencatat amal mereka dan menghimpun amal mereka di Lauhul Mahfuz. Kata Ibnu Katsir bahwa ketika Allah mampu menghidupkan orang yang telah mati, maka Allah pun mampu menghidupkan hati yang telah mati. Untuk itu jangan kita menyepelekan orang yang belum bertaubat kepada Allah. Siapa tahu mereka di akhir hayatnya seperti pembunuh 100 orang tetap dijamin masuk surga walaupun telah melakukan dosa-dosa besar. Adapun kita, semoga saja Allah telah tetap melindungi kita sehingga menjadi hamba yang terus beribadah dan kita bisa husnul khotimah. Untuk itu teman-teman, jangan pernah biarkan ada dosa kecil tersisa, ada dosa besar. Begitu ada dosa segera bertaubat, ada dosa kecil, insya Allah dengan amalan tadi di samping tentu istighfar akan mampu menghapuskan dosa-dosa masa lalu kita. Ramadan menjadi bulan penghapusan dosa. Hati menjadi bahagia, hati menjadi tenang, badan menjadi ringan. Itulah Rasulullah, orang yang paling hebat ibadahnya pada saat yang bersamaan. Beliau adalah orang yang paling lapang badannya karena dosanya sudah diampuni. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Bukan kami telah melapangkan dadamu dan kemudian menghilangkan beban dalam pundakmu, yaitu dosa. Dengan hilangnya dosa, maka dada menjadi bahagia dan lapang. Orang yang dilapang dadanya Rasulullah karena beliau adalah orang yang telah diampuni dosa masa sebelumnya dan dosa akan datang. Kita juga sama, kalau dosa kita terhapuskan, insya Allah dada kita menjadi bahagia, dada kita menjadi tenang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.